Teman-teman ketika bertemu dengan prospek, satu hal yang mesti diingat adalah mereka adalah orang yang paling penting di hadapan kita. Jadi, topik apapun yang kita mau ngobrol dengan mereka, fokuskan kepada mereka. Awali 5-10 menit pembicaraan awal, tanya tentang keadaan mereka, tentang pekerjaan mereka saat ini, kondisi terutama yang dihadapi, misalkan saat-saat ini sedang terjadi pandemi COVID, bagaimana mereka melewati masa-masa seperti ini, bagaimana sekolah anak-anak mereka, apa rencana masa depan mereka. Kemudian kalau misalkan ini baru habis liburan, teman-teman tanya bagaimana kemarin liburan ya yang baru habis dilalui. Hal seperti itu yang akan membuat pembicaraan menjadi lebih hidup, lebih santai, dan mereka akan senang bahwa dengan bertanya seperti itu berarti menunjukkan bahwa teman-teman memperhatikan mereka. Kemudian awali pembicaraan tentang apa yang teman-teman ingin sampaikan ke mereka. Ya, misalkan, oke Bapak Ibu, hari ini saya datang untuk ngobrol tentang sesuatu hal yang sangat penting tentang perencanaan keuangan. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang membangun sebuah keluarga, itu sama artinya dengan memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Ya, Bapak Ibu, terutama sebagai pencari penghasilan, tentu sebagai pemimpin keluarga ini akan membawa keluarga ini menuju masa depan. Penghasilan yang Bapak Ibu dapat dari bisnis apapun kerja, tujuannya adalah untuk menghidupi keluarga ini. Itu berarti bahwa Bapak Ibu atau siapapun yang mencari penghasilan, yang mendatangkan penghasilan buat keluarga ini, adalah harta yang paling penting buat keluarga ini. Ketika penghasilan seseorang terganggu, maka seluruh kehidupan keluarga ini juga terganggu, termasuk masa depan anak-anak. Dan jika kita memiliki harta yang begitu penting, tentunya Bapak Ibu setuju ya bahwa itu harus dilindungi. Pak, ngomong-ngomong sekarang kerja udah berapa tahun? Wah, 10 tahun. Nggak kerasa Pak ya. Nah Pak, saya mau kasih lihat sebuah gambaran yang memang sama seperti kehidupan kita. Di gambar ini ada seorang bapak yang pagi, siang, malam, ya setiap hari keluar rumah, cari uang. Ada biaya yang harus ditanggung. Ya, jadi bapak ini mengangkat sebuah keranjang yang di dalamnya adalah biaya hidup sehari-hari. Seperti makan, minum, pakaian, cicilan rumah, cicilan mobil, biaya pendidikan anak, atau biaya jalan-jalan. Bapak bisa bayangkan bahwa aktivitas mengangkat dan menahan biaya hidup ini dilakukan setiap hari. Dan berbicara tentang hidup manusia, ada saat di mana kondisi tubuh mengalami kelelahan dan jatuh sakit. Risiko dalam perjalanan hidup manusia digambarkan seperti permukaan tanah yang bergelombang. Ketika bapak ini jatuh sakit, sehingga tidak mampu kerja hasilkan uang, maka keranjang ini akan miring dan jatuh. Seluruh isi keranjang berupa biaya hidup, yaitu makan atau minum, pakaian, cicilan rumah, cicilan mobil, biaya pendidikan, dan lain-lain menjadi tumpah dan ditimpakan ke keluarga, yaitu istri dan anak-anak. Hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena tiap kepala keluarga bisa memilih untuk membangun pilar keuangan yang berfungsi membantu bapak itu menopang beban biaya hidup ketika dirinya sebagai pencari nafkah, kesehatannya terganggu sehingga tidak mungkin bekerja. Bahkan ketika bapak ini tidak lagi berada di samping keluarganya, seluruh biaya hidup keluarga yang ditinggal sudah ditopang oleh pilar keuangan tersebut. Nah, sekarang kembali ke kehidupan bapak. Menurut bapak, apakah keluarga layak mendapatkan jaminan kepastian untuk kelangsungan hidup? Ya, layak banget Pak ya. Teman-teman, jika nasabah menjawab iya, maka lanjutkan dengan pembuatan ilustrasi. Lalu jelaskan manfaatnya. Setelah itu, terakhir closing. Tapi jika nasabah memiliki pandangan yang berbeda, teman-teman coba pahami bagaimana jalan pikiran nasabah sampai kepada poin seperti itu. Nah,
Setelah mendengarkan, memahami, ya, teman-teman jelaskan kembali agar nasabah memiliki pemahaman, pandangan yang sama terhadap hal-hal yang baru kita sharingkan.